Ya, selamat pagi Mbak Didin. Apa kabar hari ini? Pagi Bapak, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Didin atas kesediaannya hadir mengikuti kon bersama Bapak. Terima kasih Pak. Oh iya Mbak Didin, saya dengar kabar dari teman-teman katanya kamu nggak mau ikut diskusi kelompok. Kenapa ya Mbak? Hehehe. Maaf Pak, saya memang tidak suka belajar kelompok Pak. Kalau gitu, apa yang kamu inginkan capai dalam pembelajaran ini, Mbak? Iya Pak, saya lebih senang mengerjakan tugas sendiri daripada mengerjakan tugas secara bersama-sama Pak. Jadi saya pasti bisa mengerjakan sendiri dan hasilnya saya pasti memuaskan begitu Pak. Wah, ternyata kamu anak yang mandiri ya. Tapi Mbak, ya kenapa kamu kok berpikir seperti itu ya? Nah, iya dong Pak. Saya yakin saya bisa menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain dan saya karena selalu belajar Pak. Begitu menurut kamu. Apakah selamanya kamu hidup ini mau sendiri tanpa bantuan orang lain, Mbak? Ya tidak Bapak, tapi saya kecewa Pak dengan teman-teman yang tidak mau mengerjakan tugas sendiri. Jadi selalu mencontoh pekerjaan saya Pak. Nah, kamu pinter itu. Ingat, kita ini manusia makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan, tolong-menolong. Jadi kita harus hidup bersama, Mbak. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, nanti akan saya perbaiki perilaku saya Pak. Oke, kalau begitu coba ceritakan kendala apa lagi sih Mbak yang kamu hadapi sehingga kamu memutuskan nggak mau diskusi kelompok. Bagaimana ya Pak? Sebenarnya sih tidak ada masalah yang kompleks Pak, tapi saya kurang suka Pak ketika teman-teman banyak bergurau ketika sedang berdiskusi. Jadi saya tidak nyaman Pak. Nah, mari kita coba ya bahas satu persatu kendala yang kamu hadapi ya Mbak. Baik Pak. Oh begitu permasalahannya, kamu keluar dari diskusi kelompok. Kalau begitu, apa Mbak yang seharusnya kamu lakukan supaya kamu dapat mengikuti diskusi kelompok lagi? Ya, berarti saya harus menyesuaikan dengan anggota kelompok ya Pak ya. Dan saya tidak memaksakan kehendak Pak. Karena saya paham bahwa kemampuan teman-teman untuk memahami topik diskusi itu ternyata tidak sama, Pak. Lah, kamu pinter. Berarti masalahnya udah selesai dong. Iya, Pak, tapi saya yakin kok, Pak, saya mampu, nggak usah diskusi dengan kelompok saya bisa mengerjakan sendiri, Pak. Gimana, Pak? Wah, kamu itu punya tingkat keyakinan tinggi ya. Tapi saya mau tanya, apa kamu tidak membutuhkan pendapat orang lain, Mbak? Ya, Pak. Oh, ya sebenarnya saya juga butuh pendapat mereka, Pak. Oh, kamu yakin pendapat kamu itu yang paling benar dan bisa diterima oleh mereka? Ya, Pak. Saya kan udah lihat buku dan belajar, Pak. Ya, tapi Mbak, yang kamu lakukan itu tidak baik. Kamu tidak menggambarkan kebersamaan untuk berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Coba apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa berdiskusi lagi dengan teman-temanmu, Mbak? Ya, Pak. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan ya Pak ya. Nanti coba Bapak bisa memberikan
eee, memberikan dukungan kepada saya. Kalau menurut saya solusi saya, Pak, yang pertama saya akan menyamakan persepsi tentang topik atau materi diskusi, Pak. Yang kedua, saya tidak memaksakan kehendak kepada teman-teman dalam diskusi. Dan yang ketiga, sebaiknya ada pembagian tugas dan peran dari setiap anggota diskusi, Pak. Jadi nanti tidak bergerombol dan tidak Pak, terus mengikuti dan memerintahkan salah satu untuk mengerjakan terus gitu, Pak. Aduh, mantap memang. Kamu memang anak keren memang betul. Nah, sekarang kamu bisa menemukan solusinya agar kamu bisa berdiskusi kelompok. Memang kamu anak pintar. Sebaiknya kamu mau berbagi ilmu dengan teman-temanmu, terutama mereka yang membutuhkan dalam diskusi kelompok, Mbak. Ya, Pak. Siap. Saya sekarang sadar kok, Pak, atas kekurangan saya. Ternyata saya terlalu egois ya, Pak. Dan saya berjanji mau ikut diskusi kelompok dan mensukseskan diskusi, Pak. Ya, janji ya Mbak ya. Jangan segala janji loh. Buktikan loh Mbak. Siap, Pak. Ya Mbak, ini pesan Bapak, jadilah anak yang rendah hati. Hidup ini proses Mbak. Belajar terus ya, supaya kamu nanti tambah pinter. Mbak, untuk kegiatan hari ini sampai di sini ya. Monggo silahkan melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Didin. Baik, Bapak. Kali ini tadi kan Bapak sebagai coaching ya. Sekarang berarti Bapak menjadi murid, saya yang menjadi guru ya, atau Siap. menjadi coaching ya. Bapak jadi menjawab apa yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Siap. Baik, Pak. Kita mulai ya, Pak. Siap. Iya. Selamat pagi, Mas. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah, sehat selalu, Ibu. Terima kasih, Mas Budi. Terima kasih, Ibu. Oh iya, Mas. Saya mendengar kabar nih dari teman-teman. Kamu kok katanya tidak mau ikut diskusi. Kenapa ya, Mas? Bu, saya memang tidak suka belajar kelompok, Bu. Wah, kok gitu, Mas? Memangnya kenapa, Mas? Iya, terus, Bu. Terus apa yang kamu ingin capai dalam pembelajaran ini? Iya, Bu. Saya itu lebih senang mengerjakan tugas sendiri daripada mengerjakan tugas secara bersama-sama. Saya pasti bisa kok mengerjakan tugas sendiri. Jadi hasilnya nanti memuaskan, Bu. Wah, keren banget, Mas. Ternyata kamu anak yang mandiri ya. Tapi, Mas, kenapa sih kok kamu bisa muncul pemikiran semacam itu? Iya dong, Bu. Saya yakin saya bisa menyelesaikan tugas tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Oh, begitu menurut kamu. Nah, sekarang apakah selamanya kamu itu bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, Mas? Ya tidak, Bu. Tapi saya kecewa dengan teman-teman yang tidak mau mengerjakan tugas sendiri. Mereka itu, Bu, sukanya menyontoh pekerjaan saya. Nah, kamu ternyata pintar juga ya, Mas Budi. Ingat nggak, kita manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dan tolong-menolong. Jadi kita harus hidup bersama. Baik, Ibu. Nanti akan saya perbaiki perilaku saya. Oke, kalau begitu Mas Budi, coba sih ceritakan kendala apa lagi? Kok sampai
Mas Budi itu bisa keluar dari kelompok dan tidak mau diskusi lagi dengan teman-teman? Coba ceritakan. Iya, sebenarnya tidak ada masalah yang kompleks, Bu. Namun saya kurang suka itu ketika Gitu. teman-teman banyak yang berguru ketika sedang berdiskusi, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau begitu mari kita coba bahas satu persatu dari kendala yang Mas Budi alami. Baik, Ibu. Iya. Oh, jadi gitu ya permasalahannya. Kenapa Mas Budi bisa keluar terus di saat diskusi kelompok? Ya, jadi sebaiknya itu apa yang harus Mas Budi lakukan atau kamu lakukan supaya kamu dapat mengikuti diskusi kelompok itu? Ya, Bu. Berarti saya harus menyesuaikan dengan anggota kelompok, Bu. Gitu. Dan saya tidak memaksakan kehendak. Karena saya paham, Bu, bahwa kemampuan teman-teman untuk memahami topik diskusi itu tidak sama. Kamu ternyata pinter sih Mas Budi ya. Berarti masalahnya udah selesai dong kalau gitu. Iya, Bu. Tapi saya yakin saya mampu loh, Bu. Nggak usah diskusi kelompok. Saya bisa menyelesaikan tugas semua, Bu. Yakin. Pendapat kamu itu paling benar dan bisa diterima oleh mereka. Butuh, butuh, Bu. Tapi menurut saya pendapat mereka itu tidak benar, Bu. Gitu ya. Tapi apa ya Mas ya, kamu ini kan harus melakukan yang terbaik. Kalau kamu seperti itu berarti tidak menggambarkan kebersamaan untuk berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Coba bayangkan, apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa berdiskusi lagi dengan teman-teman kamu? Iya, Bu. Ini ada beberapa hal, Bu, yang akan saya lakukan. Yang pertama, Bu, saya akan menyamakan persepsi tentang topik diskusi dan materi diskusi. Yang kedua, saya tidak ingin memaksakan kehendak kepada teman-teman dalam diskusi, Bu. Dan sebaiknya dalam diskusi itu ada bagian tugas dan peran dari masing-masing anggota, Bu. Wah, keren banget, mantap ini kamu Mas ya. Nah, sekarang kamu kan sudah bisa menemukan solusinya kan untuk masalah ini dan memang kamu ibu aku pintar. Sebaiknya kamu mau berbagi ilmu dengan teman-temanmu juga, Mas, terutama mereka yang membutuhkan dalam diskusi kelompok. Iya, Bu, siap. Saya sekarang sadar, Bu, atas kekurangan saya, di mana saya terlalu egois. Dan saya berjanji, Bu, mau ikut diskusi kelompok dan menyukseskan. Ya, baik. Janji ya, jangan sekedar janji loh, buktikan ya Mas ya. Buktikan Siap, ya. Ibu. Siap, baik. Ibu. Baik, Mbak. Jadilah anak yang rendah hati. Semua itu kita harus berproses dan terus belajar. Untuk kegiatan hari ini kita sudah sampai di sini nggih, Mas. Mas Budi, kamu dapat lanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Budi. Silahkan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, ini adalah praktek kami di kelompok 1 untuk memperagakan mengenai coaching dan coach ya. Jadi ini berangkat dari kasus tentang kasus anak yang egois ya. Jadi anak itu tidak mau bekerja kelompok dengan teman yang lain karena dianggap teman yang lain itu hanya bergurau, kemudian hanya menonton jawabannya saja ketika sedang mengadakan diskusi ya, Bapak Ibu. Nggih, Pak, gitu nggih. Jadi pada hari ini berarti dari percakapan ini didapatkan solusi ya, Pak ya. Solusi itu berarti muncul dari coach ya, Pak ya. Betul. Jadi kita membiarkan coach itu untuk mencari jalan atau mencari pendapat sendiri ya dari permasalahan yang ada ya.
gitu ya. Betul, iya. Iya, iya. Jadi kita sebaiknya sebagai coaching itu kan hanya mencarikan pertanyaan pemantik ya Pak ya. Jadi Iya, kita menemani bagaimana bukan baiknya, namanya. betul bagaimana Betul. baiknya permasalahan itu solusinya adalah digali oleh anak itu sendiri atau Anak coach sendiri, sendiri. betul, ya. Betul ya Pak? Ya, betul Ibu. Ya. Oke. Ya. Jadi gimana Pak Ini ini? sehingga Oh, ya udah ini selesai berarti ya Pak? kita ya, kita sudah